Saya betul. Mau hadir Isra hujan? Tak. Allahumma. Mau hadir Maulid sudah agak malam? Allahumma. Mau sholat tapi ngantuk? Allahumma. Mau ngaji tapi hujan? Allahumma. Amalkan. Betul atau tidak? Allahumma. Ulang dari sini insya Allah. Allahumma. Paksain. From Badrul King RFC 27 Channel. Bercerminkan media bertongkatkan jempol. Subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalamu ala man fis sama' ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. وبعد, yang saya cintai dan yang saya muliakan, para alim, para ulama, para habaib, para asatid, para tokoh-tokoh masyarakat, aparat pemerintah, wabil khusus Ketua DKM Masjid Baitul Amal Bapak Haji Imran Ahmad Imran, mudah-mudahan jalan haji, dan hadir juga di hadapan kita, di tengah kita, Kepala Desa Waringin Tunggal, Kabupaten Tanah Bumbu, Bapak Haji juga seperti ini. Mudah-mudahan haji. Beliau bilang katanya 2023 mau berangkat, mudah-mudahan sampai ke Baitullah. Abang kita ini masih muda ya, masih hendak berbini lagi. Abang Zainal Abidin, mudah-mudahan jadi seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin, pemimpin yang teguh, yang amanah, yang insya Allah mengayomi masyarakatnya semua. Dan yang menemani saya ada Ustaz Ahmad, Ustaz Ilmi, serta seluruh para asatid, para habaib lainnya, para tuan-tuan guru yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah permudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan kehadiran beliau semuanya membawa keberkahan bakal kita. Amin ya Rabbal. Dan tidak lupa salam ta'zim dan salam hormat saya hadiahkan kepada seluruh panitia daripada penyelenggara tabligh akbar peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus hul Al-Imam Al-Arif Billah Al-Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang disebut Guru Sekumbul. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau, Allah merahmati beliau, dan mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan berkah beliau. Kepada para panitia yang telah bersusah payah untuk mensukseskan acara ini, kita doakan mudah-mudahan panitianya dan yang ikut andil
untuk melancarkan acara ini. Semoga Allah Ta'ala angkat derajatnya, Allah lapangkan rezekinya, amin ya rabbal. Dan tidak lupa pula salam takdim dan salam hormat saya haturkan, salam cinta kepada seluruh jamaah yang hadir di sini, kaum muslimin wal muslimat, mukminin mukminat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi umat Nabi Muhammad, semuanya kita angkat tangan kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majelis ini selain Allah hapuskan dosa kita. Yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya, yang punya hajat Allah kabul hajatnya, Allah selamatkan semua rezekinya, amin ya rabbal. Sebelumnya saya mohon maaf kalau saat ceramah nanti ada sedikit iklan, mungkin berupa batuk ataupun pilek, karena ini kita kondisi masih kurang enak, masih kurang fit, kita sakit drop beberapa hari yang lalu karena puluhan acara kita isi tiada hentinya. Nah, hari ini saya paksakan diajak sama beliau untuk hadir di Waringin Tunggal. Nah, ini kalau saya bawa ke dokter habis sudah. Kalau kata Ustaz Abdul Somad, corona sudah pulang, tapi bawa umiknya Omikron. Mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya. Nah, jadi mohon maaf kalau sekiranya nanti ada sedikit iklan, ini juga suara kita sudah habis. Nah, jadi kalau iklannya itu mengujar kurang lancar, iklan hendak berbini. Mengujarnya orang Sunda, hayang kawin. Mengkocak orang berdua, Robinian. Mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh, amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam yang mulia ini, di malam yang penuh dengan keagungan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di surga yang sejatinya yang ada di muka bumi. Dulu ada seseorang ditanya, wahai fulan, apa gerangan yang membuat engkau rindu pengen masuk ke dalam surga? Wahai fulan, apa gerangan yang membuat engkau rindu pengen cepat-cepat masuk surga? Maka fulan tersebut menjawab, fiha Rasulullah, karena di dalamnya ada kekasih saya Nabi Muhammad. Begitu juga yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul maulid Simtut Turar, pengarang maulid Simtut Turar yang sering kita baca maulidnya. Beliau berkata, fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha qayyaman. Sungguh saya tidak ngebet pengen masuk ke dalam surga. Saya tidak pengen masuk ke dalam surga. Saya rindu ke dalam surga, tetapi bukan karena kenikmatan yang ada di dalam surga. Saya rindu pengen masuk ke dalam surga bukan karena kemewahan, keagungan, bukan karena di dalam surga yang di dalamnya terdapat bidadari, bukan karena di dalamnya terdapat kemewahan yang indah, tidak. Tetapi yang membuat saya rindu pengen masuk ke dalam surga karena di dalamnya ada kekasih saya Nabi Muhammad. Maka tempat surga tersebut menjadikan saya rindu pengen masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Di malam yang mulia ini kita berada di bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Rajab ini terdapat banyak peristiwa-peristiwa yang sangat agung, peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat mulia. Di antaranya yang kita peringatkan
daripada malam yang mulia ini adalah Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di balik layar daripada cerita Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad ada beberapa poin yang bisa kita petik. Ada hikam, ada hikmah yang bisa kita petik daripada dibalik kisah Isra wal Mi'rajnya Nabi. Ada ibadah, ada pelajaran yang bisa kita ambil daripada peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi. Ada ahkam, ada hukum-hukum juga yang bisa kita petik, kita bisa ambil daripada peristiwa kejadian Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kejadian Isra wal Mi'rajnya Nabi ini adalah peristiwa yang sangat-sangat agung, peristiwa yang sangat-sangat mulia, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir ayat. Peristiwa kejadian Isra wal Mi'rajnya Nabi, dibalik daripada peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi ada beberapa poin yang bisa kita petik. Ini poin saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau ketika itu berada di kota Mekah. Beliau saat itu diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kota Mekah. Saat itu beliau sedang istirahat di dalam kasurnya. Isra ini kalau diambil tidak bakal bisa dipikir dengan akal logika kita ataupun di dalam manusia, tidak bakal bisa. Jadi saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau Isra wal Mi'raj, beliau Isra saat itu berada di atas kasurnya, dibangunkan sama Allah Subhanahu wa taala, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan perjalanan Isra wal Mi'rajnya Nabi. Tahu ketika itu ini saking cepatnya perjalanan ini tidak bisa dipungkiri daripada nalar manusia. Perjalanan ini adalah perjalanan yang sangat agung, perjalanan yang sangat mulia. Jadi ketika Nabi dibangunkan oleh Allah, tahu diceritakan di dalam Maulid Tibai, summa arudduhum minal arsh qabla an yabrudal farsh. Kalau tidak salah seperti itu. Saat itu Nabi dibangunkan di dalam kasurnya, di atas kasurnya Nabi pergi Isra Mi'raj, Nabi pulang. Itu kasur saat beliau bangun masih hangat, kasurnya masih hangat. Beliau Isra, pulang dari Isra, itu kasur masih hangat lagi. Kita kalau lagi tidur di atas kasur, bangun bangkit daripada kasur, itu kasur masih hangat, tapi hangatnya tidak lama. Jadi itu kasur masih hangat. Tahu Nabi Isra wal Mi'raj pulang, itu kasur masih hangat. Menandakan apa? Bahwasanya perjalanan Nabi ini bisa ditempuh dengan waktu secepatnya, sesingkat-singkat mungkinnya, mungkin dalam waktu 1 jam saja. Jadi itu beliau datang dari kasur yang masih hangat, pulang sampai kasur yang hangat. Saking cepatnya perjalanan Isra wal Mi'raj ya Nabi. Akhirnya ketika Nabi pulang daripada Isra, Nabi mengabarkan kepada penduduk kota Makkah, kepada kaum Quraisy. Saat itu kaum Quraisy terbagi menjadi 2 bagian. Kelompok yang pertama yaitu mengukur daripada perjalanan Isra Nabi dengan akal pikiran mereka. Kelompok yang kedua, mereka yang menimbangi daripada perjalanan Isra Nabi dengan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi datang setelah Isra wal Mi'raj, Nabi bilang, saya telah menjalankan Isra wal Mi'raj Nabi. Maka kelompok yang pertama, kelompok yang menimbang dengan akalnya, mereka berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kau jangan bohong, kau jangan dusta, kau jangan tipu kami. Kenapa? Karena perjalanan yang engkau katakan,
Sidratul Muntaha, ke Masjidil Aqsa, itu di luar daripada jangkauan waktu. Jadi perjalanan Nabi hanya sesingkat mungkin. Nabi cerita ini kaum Quraisy tak percaya, sehingga dia menuduh Nabi Muhammad, dia cap Nabi Muhammad sebagai pembohong. Tidak mungkin waktu yang dia harus ditempuh dengan waktu yang lama bisa kau pakai dalam waktu yang secepat mungkin. Kami ini sudah pengalaman, kata Quraisy, sudah pengalaman. Perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu butuh waktu yang paling lambat, paling cepat sebulan, PP 2 bulan. Kok bisa kau melanjutkan perjalanan ini dalam waktu sesingkat-singkatnya? Kau jangan bohong Muhammad, kau jangan bohongi kami Muhammad, kami pengalaman. Itu kata kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, mereka yang mengukur, menimbangi daripada perjalanan Nabi dengan akal dan pikiran mereka. Di antaranya yang pertama muqaddimahnya adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika Nabi masih kabar tentang Isra wal Mi'rajnya Nabi, Sayyidina Abu Bakar berpikir, beliau tidak lagi berpikir ini masuk akal atau enggak, beliau percaya. Karena beliau menimbangi daripada perkataan Nabi dengan imannya. Sehingga kaum Quraisy yang pertama ingin meragukan kepada Sayyidina Abu Bakar. Kelompok yang pertama mengasih kabar kepada Sayyidina Abu Bakar, ingin meragukan Abu Bakar supaya tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Dia bilang, wahai Abu Bakar, apakah kau percaya perjalanan yang butuh waktu yang lama bisa ditempuh oleh Muhammad dengan waktu yang sesingkat-singkat mungkin? Apakah kau percaya ini tidak masuk akal, wahai Abu Bakar? Apakah Sayyidina Abu Bakar dengar daripada kata kafir Quraisy tersebut, beliau langsung percaya, beliau langsung goyang imannya? Tidak. Beliau katakan, andai kata saja ada yang lebih aneh daripada perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi, kalau itu datang dari Rasul, pasti datang dari Allah, saya akan percaya daripada kisah yang ini. Akhirnya apa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kelompok yang pertama mereka mendapatkan murtad dari Allah Subhanahu wa taala, keluar dari Islam karena tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kelompok yang kedua yaitu Sayyidina Abu Bakar yang menimbangi daripada keimanan mereka kepada Allah, mereka mendapatkan suada, kebahagiaan sehingga akhir hayatnya di dunia dan di akhirat. Intinya daripada Isra wal Mi'rajnya Nabi, kita ini untuk lebih meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Kalau iman sudah kita mantapin, kalau iman sudah kita tinggikan, maka akal boleh bertanya. Kalau akal sudah bertanya, dijawab sama ilmu. Makanya kalau pengen bahagia dunia akhirat, yang ditingkatin iman dulu, mantapin dulu imannya. Jika sudah mantap, baru pantas untuk mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj ini kalau ditimbang dengan akal manusia, gak bakal sampai di luar daripada nalar manusia. Tetapi kalau kita menerima daripada kejadian Isra wal Mi'raj Nabi ini dengan keimanan kita, apapun yang datang dari Nabi kita terima, apapun modalnya, apapun bentuknya. Kalau itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terima saja udah. Gak usah lagi pikir-pikir, oh ini masuk logis atau enggak, ini masuk di nalar manusia atau enggak. Jangan pikir itu lagi. Kalau datang dari Rasul, apapun itu terima. Karena yang datang dari Nabi Muhammad pasti datang dari Allah, dan yang datang dari Allah gak bakal bohong. Ya kalau kita menimbang dengan akal pikiran kita, kita juga bisa murtad kepada Allah, gak bakal percaya. Karena kita berpikir dengan nalar kita manusia, dengan akal logika kita. Sama seperti ini. Kalau contohnya, ini kalau dipikir secara logika, ada sepatu, ini kaki besar,
kaki besar, punya sepatu yang kecil. Itu kaki yang besar, sepatu yang kecil. Kira-kira kalau mau dimasukin, apakah harus diganti sepatunya atau dipotong kakinya? Itu kalau dipikir dengan nalar manusia. Ini kaki gede, kaki besar, sepatunya kecil. Ini kalau dipikir dengan nalar manusia, itu kalau mau dimasukin, yang mau dimasukin itu kan nggak bakal kuat. Itu yang mau dipotong kakinya atau ganti sepatunya? Ganti sepatu, sepatunya diganti. Itu kalau orang berpikir dengan nalar manusia, nggak bakal sambung, nggak bakal nyampe. Tapi kalau dipikir dengan keimanan, kalau dijawab dengan keimanan kepada Allah, apapun yang datang dari Nabi, udah iman aja udah. Yang datang dari Rasul percaya saja. Apapun yang datang dari Nabi percaya aja udah. Nggak usah berpikir lagi ini masuk akal atau tidak, ini logis atau tidak. Jangan. Yang datang dari Allah dan datang dari Nabi itu pasti benar. Percaya, tambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara intisari daripada Isra wal Mi'raj Nabi. Tambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkumpul di tempat yang mulia ini, berkumpul di tempat yang agung ini. Tadi telah kita bacakan maulidnya Nabi Muhammad. Kita telah bacakan daripada kisah, daripada perjalanan Rasulullah, hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahibul maulid, beliau berkata tentang perkumpulan orang-orang yang selalu mengingat Nabi Muhammad, orang-orang yang selalu mengingat Allah, mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali beliau mengatakan tentang perkumpulan seperti malam yang mulia ini. Beliau katakan masih kama majma'il maulid yujallil qurub. Tidak ada tempat yang paling ampuh, tidak ada tempat yang paling ampuh yang bisa mengangkat bala, mengangkat musibah, yang bisa merontokkan segala dosa selain daripada perkumpulan maulidnya Nabi Muhammad. Terus apa momen daripada maulid Nabi? Apa momen daripada maulid Rasul? Momen daripada pembacaan maulid, zawagat taubatika ya al-'as idza badatu. Inilah waktu, ini waktu taubatmu para pendosa. Kalau kamu ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zawagat taubatik ya syarid idza badatu. Inilah waktu yang paling tepat untukmu kembali kepada Allah, wahai orang-orang yang kabur. Tahu selama ini kian belataan kabur dari siapa? Selama ini kita kabur dari Allah, kabur dari Rasulullah, kabur dari masjid, kabur dari langgar, kabur dari majelis ilmu. Zawagat aubatik ya syarif idabatu. Ini perkumpulan maulid ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita kembali kepada Allah. Kalau kita pengen kembali kepada Allah, waktunya saat ini, bukan nanti. Jangan cuma ngaku umat Nabi. Oh, saya umat Rasul, saya umat Nabi Muhammad, tapi masjidmu sepi. Oh, saya umat Rasul, saya umat Nabi, langgarmu kosong. Saya umat Nabi, tongkronganmu nggak benar. Saya umat Nabi, kau tinggalkan fakir miskin. Ini bukan ciri-ciri daripada umat Nabi. Ini ciri-ciri umat syaitan, umatnya iblis. Kenapa nggak mencerminkan daripada sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Umatnya Rasul, umatnya Nabi pulang dari majelis ini, pulang daripada perkumpulan ini, membawa berkah maulid yang tadinya kakinya nggak pernah melangkah ke masjid, pulang dari tempat ini melangkah ke masjid. Yang tadi kakinya berat melangkah ke majelis ilmu, pulang dari majelis insya Allah cepat melangkah ke majelis ilmu, makin cinta dalam majelis ilmu. Ini daripada orang yang membawa daripada keberkahan maulid. Tetapi kalau pulang maulid masih sering ke warung jablay, pulang maulid masih sering nongkrong nggak benar, ini bukan datang bawa berkah maulid,
Bukan pulang bawa berkah maulid, tapi pulang bawa berkahnya setan. Kenapa? Umatnya Rasul intisari maulid yang tadi gak kenal cinta dan cinta semakin menghidupkan sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga perkumpulan semacam ini la jama' la syattu farbih jami'ud dhunub, tempat perkumpulan yang dibacakan maulid Nabi, yang diingatkan Rasulullah, gak diragukan lagi dosanya, kita diampunkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepada Rasulullah, memuji Nabi Muhammad, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jembatan yang paling cepat mengantarkan engkau kepada Rasulullah. Tidak ada jalan alternatif yang paling cepat menyampaikan engkau kepada Rasul dan kepada Allah selain lidahmu tidak kering basah dan memuji Nabi Muhammad. Kita disuruh nggak pilih jalan tikus, disuruh pilih jalan alternatif, yaitu jembatan kita menuju Rasulullah. Dengan apa? Hadir di majelis ilmu, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat kita, ketahuilah, kita berkumpul di tempat ini memuji Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad. Ketahuilah, salawat kita sebenarnya tidak menguntungkan Nabi. Salawatmu tidak menguntungkan Nabi. Artinya apa? Nabi Muhammad tidak butuh, tidak perlu salawatmu, tidak butuh pujianmu, tapi kamulah yang butuh untuk memuji Nabi Muhammad. Nabi tidak perlu dengan pujian kita, tetapi kita yang butuh untuk memuji Nabi Muhammad. Kita menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi, menjadi agung karena telah mengagungkan Nabi Muhammad. Al-Imam Busiri beliau mengatakan, ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku, aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, aku tidak mengagungkan Nabi dengan syairku, tapi syairku menjadi agung, syairku menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Aku tidak mengagungkan Nabi dengan syairku, tapi syairku menjadi agung karena telah mengagungkan baginda Nabi Muhammad. Begitu juga dengan pian berataan, begitu juga dengan pian semuanya. Kalian baca salawat, kalian yang menjadi mulia. Kalian baca maulid, kalian yang menjadi agung, kalian yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia. Jadi salawat kita sebenarnya itu tidak menguntungkan Nabi, tapi akan menguntungkan diri kita sendiri. Bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dan kita tidak baca maulid, kita tidak baca salawat, tidak sedikit pun mengurangi kemuliaan Nabi. Kita tidak baca salawat, tidak sedikit pun bisa mengurangi daripada keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau saja salawat yang kita baca, andai saja salawat yang kita lantunkan kepada Rasul itu dapat menambahkan keagungan Nabi, berarti Nabi Muhammad butuh terhadap salawat kita. Kalau kita baca salawat bisa menambahkan kemuliaan Nabi, berarti Nabi Muhammad butuh terhadap salawat kita. Tetapi Nabi Muhammad tidak perlu, Pak. Nabi Muhammad tidak perlu, tidak butuh. Kita lah yang butuh kepada Nabi Muhammad. Nabi adalah makhluk yang paling mulia. Bahkan kalau kata mau diukur kemuliaan Nabi, andai kata di dunia seluruh lautan yang ada di dunia dijadikan tinta, seluruh lautan jadi tinta, pohon-pohon jadi pena, maka lautan jadi tinta, pohon jadi pena, gak bakal sanggup dan gak bakal bisa mengukir kemuliaan Nabi Muhammad. Kenapa? Sangat-sangat agung kemuliaan Rasulullah SAW di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya lah kita lah yang butuh untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kita yang butuh untuk memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bersalawat kepada Rasulullah. Jangan pernah putuskan hubunganmu dengan Nabi Muhammad. Nabi mengasih ancaman kepada kita. Nabi mengancam kita. Apa kata Rasul? Wailun man lam yarani yaumal qiyamah. Sungguh celaka, sungguh rugi, sungguh tidak beruntung mereka kelak di hari
bisa bertemu denganku, yang tidak bisa berkumpul denganku. Siapa kelompok tersebut? Siapa golongan tersebut? Kelompok tersebut alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayhi. Orang yang ketika disebutin nama Nabi Muhammad di hadapannya, dia enggak mau baca salawat, ini orang enggak bakal bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau disebutin nama Nabi, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat al-baghil alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayhi. Orang yang paling pelit, yang paling medit, yang paling kedekut. Kalau bahasa saya, orang yang paling kedekut nak mampus. Kata orang Madura, yang paling cerai, yang paling medit, yang paling pelit dalam bidang ini, orang yang ketika disebutin nama Nabi dan tidak mau baca sholawat, ini orang paling pelit, paling medit. Makanya bersolawat kepada Rasul. Kalau disebutin nama Nabi, siapapun nama Nabi, mau Muhammad kah, mau Ahmad kah, mau Murtada, Mustafa, Toha, Yasin, nama Nabi, kalau disebut di hadapanmu bersolawat kepada Rasulullah. Kenapa? Jangan-jangan orang yang nggak membaca solawat kepada Rasul, jangan-jangan hubungannya lemah dengan Nabi Muhammad. Jangan-jangan nggak punya hubungan dengan Rasulullah SAW. Maka orang yang nggak punya hubungan nggak bakal bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Nggak bakal bisa untuk bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad. Oleh karenanya kalau mau mimpi Nabi, mau berkumpul dengan Nabi, jalan yang paling cepat di antaranya senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Modal selawat doang bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad. Yang baca selawat akan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang baca selawat, yang senantiasa baca selawat, bakal berkumpul dengan Rasulullah. Yang ngomong bukan saya, Nabi Muhammad. Yang kau baca selawatnya. Selawat mudah diucapkan. Tinggal baca selawat terus, lazimkan selawat, kau bakal berkumpul dengan Nabi Muhammad. Ketahuilah hadirin, tidak ada di muka bumi ini, tidak ada lidah yang lebih mulia, yang lebih agung di dunia ini. Tidak ada lisan yang lebih mulia, yang lebih agung, melainkan lidah yang masa dalam memuji baginda Nabi Muhammad. Tidak ada lisan di muka bumi ini yang paling mulia selain lisan yang di dunia tidak kering melainkan basah dengan memuji, bersalawat kepada Rasulullah. Selain lisan yang basah dengan berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah, maka lidah itu yang menjadi mulia. Dan lidah yang di dunia basah dengan memuji Nabi, lidah yang di dunia basah dengan bersalawat kepada Rasul, yang senantiasa berzikir kepada Allah, kelak lidah itu juga di hari kiamat bakal basah dengan telaga al-kautsarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Pak, bagaimana kemuliaan salawat, bagaimana keagungan salawat. Ada satu cerita di zamannya Imam Hasan al-Basri. Diceritakan ja'at imra'atun ila Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Datang seorang wanita kepada Imam Hasan al-Basri. Faqalat, ini wanita berkata, innali ibnatun syabah faqad matat ya Imam. Aku memiliki seorang putri, seorang wanita, seorang anak yang dimana putriku wanitaku telah meninggal dunia. Fajituka, dan aku datang kepada engkau saat ini, kai tu'allimani ma'asta'inu li ru'yatiha, agar engkau mengajarkan kepadaku bagaimana caranya agar aku dapat memimpikan anakku yang telah meninggal dunia di dalam tidurku. Dengarkan, ingat. Akhirnya apa? Fa'allamah al-Imam Hasan al-Basri. Ibu ini diajarkan sama Imam Hasan al-Basri tentang satu cara bagaimana seorang ibu tersebut dapat memimpikan anaknya yang telah meninggal dunia di dalam tidurnya. Fara'atha, ini ibu melihat bahwasanya anaknya dalam keadaan disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Rijluha marbutah, kakinya diikat, lehernya diikat, kaki dan lehernya diikat, dibelenggu, ditarik-tarik, diseret-seret, malaikat berada di dalam api neraka.
Maka fa'akhbaratul Imam Hasan al-Basri, ibu tersebut menyadu tentang ceritanya yang dimana anaknya disiksa sama Allah. Dia satukan kepada Imam Hasan al-Basri. Dia cerita kepada Imam Hasan al-Basri tentang anaknya yang disiksa sama Allah. Maka Imam Hasan al-Basri dengar cerita tersebut, fa'tamma, langsung pingsan bu, nggak kuat dengar cerita seorang ibu anaknya disiksa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun beberapa hari kemudian, beberapa pekan kemudian, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ra'aha fil manam. Beliau melihat sosok wanita di dalam mimpi. Wanita itu cantik, wa ala ra'siha taj, dan di atas kepala wanita tersebut terdapat mahkota kejayaan yang terbuat dari permata yang mahal. Maka Imam Hasan Al-Basri bertanya-tanya kepada wanita tersebut, "Man anti? Siapa dirimu wahai wanita? Kok engkau berada di tempat yang mulia ini? Kok engkau berada di tempat yang agung ini? Berada di tempat yang istimewa ini? Berada di dalam surga?" Maka berkata si wanita tersebut, "Ana ibnatun imra'atin allati atatka." Aku adalah seorang putri dari seorang ibu yang pernah datang kepada engkau wahai Imam. Aku adalah seorang anak dari seorang emak yang pernah datang kepada engkau wahai Imam Al-Hasan Al-Basri. Maka Imam Hasan Al-Basri kaget. Beliau heran. Beliau bilang, kok tiba-tiba engkau berada di tempat yang mulia ini? Kok tiba-tiba engkau berada di dalam surga ini? Bukankah kemarin ibumu bercerita kepadaku bahwasanya engkau dalam keadaan disiksa sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka menjawab si wanita tersebut, "Marra bina rajulun." Lewat kepada kami seorang lelaki, yusalli ala Nabi Muhammad, yusalli ala Nabi Muhammad. Dia bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fil maqbarah 550 insana. Di saat itu kami dikuburkan di perkuburan umum, terdapat 550 manusia yang telah terkubur, telah tertanam di perkuburan tersebut. Famarra bina rajul, maka kemudian lewat seorang lelaki kepada kami. Ketika lewat lelaki tersebut, yusalli ala Nabi Muhammad, dia bersalawat kepada Rasulullah. Fanudia, maka kemudian terdengar satu seruan, irfa'u anhumul adab bibarakati hadzal rajul alladhi yusalli ala Nabi Muhammad. Terdengar satu seruan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, angkat siksa kubur dari 550 manusia ini dengan barakah satu orang lelaki yang lewat dalam keadaan berselawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Syuf hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lihat satu orang lelaki yang lewat dalam keadaan baca selawat. Satu orang lelaki yang lewat dalam keadaan berselawat kepada Rasul. 550 manusia siksa kuburnya diangkat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kiranya malam ini kita berkumpul, ratusan orang, bahkan ribuan orang berkumpul di tempat ini berselawat kepada Nabi Muhammad. Jika satu orang lelaki saja yang cuma lewat dalam keadaan baca selawat 550 manusia, siksa kuburnya diangkat oleh Allah. Mudah-mudahan kita berataan yang hadir di sini, mudah-mudahan selawat yang kita lantunkan dengan Nabi, selawat yang kita baca menjadikan sebab ibu dan bapak kita tidak disiksa sama Allah, ibu bapak kita tidak diazab sama Allah, ibu bapak kita bangga melihat kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pian perataan semua yang tanpa terkecuali, mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Mau berkumpul dengan Rasulullah, syaratnya satu, senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan dengerin bu, jangan dengerin pak wahaboy yang suka membid'ahkan maulid, suka melarang maulid. Maulid haram, maulid bid'ah, sedikit-sedikit salawat haram, salawat banyak mubarak. Ini orang goblok, orang tak kenal dengan Rasulullah. Kenapa saya katakan goblok? Tak kenal sejatinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka jangan dengerin wahabi-wahabi yang berkata nggak boleh baca sholawat, jangan didengerin. Hubungannya nggak kuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syuf al-ihtifal بمولد النبي الشريف لا يحتاج لحديث صحيح بل يحتاج لقلب صحيح. Perayaan Maulid Nabi, merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad, itu tidak dibutuhkan hadis yang sahih, tidak dibutuhkan dalil yang sahih. Betul. Merayakan Maulid Nabi tidak butuh dalil yang benar. Betul. Yang dibutuhkan apa? Hati yang bersih, hati yang suci, hati yang hilang daripada penyakit hati. Ini jadi bahan pertanyaan. Nabi kita Sayyidina Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad mencintai kita umatnya. Nabi Muhammad cinta kepada kita tanpa syarat. Kok bisa? Pertanyaannya kok bisa? Kita harus cinta dengan Rasul harus pakai syarat dulu. Nabi saja yang dalam akhir hayatnya mengingatkan kita umatnya. Nabi Rasul kita mengingat kita sebagai umatnya tanpa syarat, cinta kepada umatnya tanpa syarat. Kok bisa kita umatnya Rasul mau sholawat harus pakai syarat dulu? Jangan-jangan ini orang yang jauh dari Allah. Jangan-jangan bisa jadi ini orang iblis, orang yang tak mau baca sholawat, orang yang benci sholawat, benci sama maulid, itu orang iblis. Kok Habib katakan iblis? Iya, itu orang iblis. Kenapa? Dalam riwayat disebutkan, Pak, ketika lahirnya Rasul, menjelang lahirnya Nabi Muhammad, tahu iblis ini menangis, teriak, kepanasan, kocar kacir. Iblis lahirnya Rasul kepanasan, Pak. Iblis ini menjelang lahirnya Nabi Muhammad kepanasan. Seakan-akan iblis gak mau Rasulullah lahir di muka bumi. Seakan-akan iblis tidak mau Nabi Muhammad hidup di muka bumi ini. Artinya apa? Iblis sangat membenci daripada lahirnya Nabi Muhammad. Maka kesimpulannya, kalau iblis benci dengan maulid Nabi, kalau iblis benci dengan sholawat, berarti kalau ada yang benci maulid, benci sholawat, namanya siapa? Jawab yang kompak, namanya siapa? Sekali lagi, iblis benci maulid. Kesimpulannya, kalau ada yang benci maulid, namanya masyarakat Waringin Tunggal, namanya siapa? Kalau ada yang benci maulid, namanya siapa? Jawab yang kompak, namanya siapa? Kenapa iblis benci dengan maulid, dengan sholat? Berarti kalau ada yang benci dengan sholawat, namanya siapapun. Kalau presiden yang benci, presiden apa namanya? Ini kau takut ditanya. Kalau gubernur benci maulid, masyarakat Waringin Tunggal, jawab siapa namanya? Kalau yang kompak, jangan takut-takut, siapa namanya? Kalau kepala desa benci maulid, kepala desa apa namanya? Kalau yang kompak, kepala desanya hampir loh. Bukan saya yang ngomong. Enggak, tapi beliau cinta dengan maulid. Buktinya, kalau nggak cinta, dia nggak bakal datang ke tempat ini. Betul? Betul. Karena beliau cinta dengan maulid, cinta dengan Rasulullah, disebutkan nama Rasul, dia hadir. Mudah-mudahan biar sehat. Cinta. Jadi siapapun, mau presiden ke, mau gubernur ke, mau wali kota ke, mau bupati ke, mau pejabat manapun ke, mau kepala desa ke, mau RT atau RW ke, kalau benci maulid, namanya berarti saya ngomong begini betul, kenyataannya begitu. Berarti kalau ada pejabat yang tersinggung, itu orang udah tahu lagi nih. Tapi beliau cinta, saya yakin beliau cinta dengan Rasulullah. Pejabat kita yang ada di sini, apalagi di sini,
PHBI-nya. Di sini Islamnya kuat, berarti melambangkan cinta dengan Nabi Muhammad. Betul? Kalau pejabat cinta dengan Rasul, pejabat manapun, kalau cinta kepada Rasul, doain mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Jangan cuma pas pencalonan doang baru mau datang Isra. Jangan pas cuma pencalonan doang mau datang Maulid. Betul? Ada nggak yang seperti itu? Banyak atau tidak? Ngapain dipilih kalau banyak? Betul? Tapi sini kayaknya cinta sama Maulid. Saya doakan kalau beliau Bang Zainal Abidin, kalau beliau cinta dengan Maulid, benar, nyata, ridho kepada Allah, datang ke tempat ini tiada lain dan tiada bukan pengen dengerin Maulid, pengen dengerin Isra, pengen denger Rasul, cinta dengan Nabi. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Mudah-mudahan Sidin jadi presiden. Anak jadi presiden. Sidin kena hendak lagi. Kalau hendak jadi presiden harus masuk gorong-gorong dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi siapapun kalau benci Maulid itu orang lebih iblis daripada iblis. Kenapa? Iblis benci Maulid wajar karena iblis benci. Umat Rasul kalau benci Maulid berarti lebih iblis daripada iblis. Siapapun, mau dia ustaz ke, mau dia pakai imamah segede besma ke, mau dia punya apapun kekayaannya, kalau dia benci dengan sholawat itu orang lebih iblis dari iblis. Betul? Betul? Allahumma ala Muhammad. Jadi sekali lagi, yang tadi saya sebutkan oknum saja. Nah, kalau ada yang merasa tersinggung berarti iblis. Betul? Yang namanya tersinggung berarti merasa. Yang namanya merasa pasti iblis terus ini. Enggak, saya enggak ngomongin beliau. Saya enggak ngomongin siapapun, apapun pangkat dan jabatannya. Mau dia orang kaya ke, mau dia punya duit triliunan ke, kalau benci Maulid, wal'iyadu billahi min dzalik, enggak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini jam 10:22. Saya mau tanya masyarakat Waringin Tunggal mau dilanjut atau jangan? Jawab yang kompak, lanjut atau jangan? Yang kompak semuanya lanjut atau jangan? Ini kalau di kampung saya di Pontianak, Pak Kades, kalau kampung saya di Pontianak jam segini nih, jam 10:30 bencong siap-siap mau keluar. Nah, berarti kalau ada yang keluar duluan namanya siapa? Namanya siapa? Teriakin, bencong mau kabur kemana? Jadi sekali lagi masyarakat Waringin Tunggal mau dilanjut atau jangan? Kalau yang kompak lanjut atau jangan? Tapi udah malam, lanjut. Lanjut. Tuh. Lanjut. Jawab yang kompak, lanjut jangan. Lanjut jangan. Perut lapar. Lanjut jangan. Lanjut atau jangan? Siapa dari Rasulullah? Siapa dari Rasulullah? Siapa dari Maulid? Siapa dari Nabi Muhammad? Siap mau dilanjut? Sampai subuh lanjut? Kira-kira kalau jam 12 sudah kemalaman mau dilanjut atau jangan? Malamnya misahin atau mau suruh bubar atau suruh lanjut? Siap lanjut? Siap lanjut Maulid? Semua angkat tangannya takbir. Takbir. Allahumma ala Muhammad. Masih awal bu, udah mau pulang aja. Ini saya lihat ibu-ibunya sudah kuring sudah. Ulun ini awaknya sakit garing. Tapi berkah Maulid saya sain untuk hadir. Malah saya ini sakit, lebih sakit lagi kalau ceramah nggak didengerin. Saya bilang nggak mau lama-lama, nggak mau lama-lama sudah, cukup sudah.
Gak usah lama-lama, untuk apa lama-lama kalau ujung-ujungnya jadian sama orang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi intinya bersolawat dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bersolawat, ajarkan anak-anak kalian baca solawat kepada Nabi. Kenapa saya bahas solawat? Kita ini udah di akhir zaman, pengen nyambung dengan Rasul, jalannya solawat, nggak ada jalan lain lagi. Jalannya solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang bersolawat bakal berkumpul dengan Nabi Muhammad, berkumpul dengan Rasulullah. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong langsung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada juga cerita yang menarik di zamannya Imam Jazuli. Nih, dengarkan semuanya. Di zaman Imam Jazuli itu, beliau saat itu lagi weekend, lagi jalan. Nah, beliau lagi perjalanan safar sama teman-temannya. Dengerin nih ibu-ibu nih. Ketika beliau lagi perjalanan safar sama teman-temannya, beliau datang waktu sholat, mau sholat. Cuman ini keadaan beliau jauh daripada perkampungan. Pengen sholat, mau ngambil air wudhu, gak ada tempat airnya. Jadi bingung mau sholat. Sedangkan tempat saat itu beliau jauh daripada perkampungan. Akhirnya apa? Beliau melanjutkan perjalanannya. Ketemu sama satu sumur. Tahu di satu sumur tersebut dilihat ini ada airnya ini. Ada airnya, tapi bingung gimana cara ngambil air di dalam sumur tersebut karena nggak ada gayung, nggak ada timbaknya. Ini air ada di bawah, tapi nggak ada gayung dan nggak ada timbaknya untuk ngambil air tersebut. Bingung gimana cara ngambil air di sini. Akhirnya ada anak-anak kecil, anak-anak sekitaran umur begini lagi bermain di sekitaran beliau. Saat lagi bermain, ngelihat nih orang bapak-bapak lagi ngumpul. Ditanyain, wahai bapak-bapak, kamu lagi ngapain? Maka Imam Jazuli bilang, saya lagi mau ngambil air wudhu. Nih dalam sumur ada air, tapi gak ada gayungnya untuk ngambil air. Gimana caranya? Maka si anak kecil tersebut heran. Si anak kecil tersebut bilang, kami orang kampung sini, kami orang desa sini, kalau ngambil air dalam sumur ini nggak perlu pakai gayung. Kami masyarakat yang ada di sekitaran sini, kalau ngambil air di sumur ini nggak perlu pakai timbak lagi. Terus bagaimana caranya? Akhirnya ini anak kecil maju, dia duduk di bibir sumur tersebut. Dia ludahin itu sumur, dia tiup itu air yang tadinya dari bawah naik sampai tumpah keluar. Begini caranya dari anak kecil tersebut. Maka Imam Jazuli kaget. Apa yang ada di dalam hatimu? Apa yang ada di dalam jiwamu? Kau ini anak siapa? Kok bisa engkau mengeluarkan air yang tadinya rendah sampai tumpah keluar? Apa yang ada di dalam ludahmu? Maka si anak kecil tersebut menjawab, ya saya anak orang kampung sini, anak orang desa sini. Tidak mungkin, kata Imam Jazuli, Allah pasti memberikan engkau satu keramat. Apa keramatmu? Apa yang engkau lazimkan dalam dirimu? Maka si anak kecil tersebut menjawab, saya diajarkan oleh bapak saya setiap harinya senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Berapa kali dalam satu hari kau baca solawat kepada Rasul? Gak banyak, kata anak kecil tersebut. Dalam satu hari saya baca solawat, bersolawat dalam satu harinya 15.000 kali bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa pantesan, kata Imam Jazuli, pantesan ludahmu berkah daripada solawat yang senantiasa kau baca dengan Nabi Muhammad. Anak kecil bu, umur 5-6 tahun, satu kali dalam satu hari baca solawat 15.000 kali. Pian beratan, guring katanya. Bujur enggak ada?
15.000 kali. Kita orang tua. Hah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena orang tuanya senantiasa mendidik anak-anaknya dengan didikan Nabi Muhammad. Makanya didik anak-anak kalian bu dengan didikan Nabi. Didik anak-anak kalian dengan didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ibu-ibu, bapak-bapak zaman sekarang ini maaf nih, anak-anaknya dibiarin diumbar keluar. Akhirnya anak-anaknya perempuan-perempuannya keluar malam-malam keluar buka aurat. Ada nggak yang kayak begitu? Banyak atau tidak? Kenapa? Kurang didikan dari seorang ayahnya dan didikan Nabi Muhammad. Sehingga orang tuanya membiarkan anaknya seperti binatang kemana-mana, telanjang keluar tanpa pakaian yang sempurna, membuka aurat. Kenapa? Karena orang tuanya nggak mendidik dengan didikan Nabi Muhammad. Kalau orang tuanya mendidik nggak bakal bu, nggak bakal anaknya mau keluar ditanyain mau ngapain. Betul. Kenapa? Karena dididik dengan ajaran Nabi Muhammad. Makanya kalian ibu-ibu, kalian jangan cuma emas kalian, harta berlian kalian simpan dalam lemari, kalian tumpuk, kalian kunci agar tidak ketahuan orang, agar tidak dicuri orang. Jangan cuma barang itu kau simpan, anak-anakmu kau biarkan kayak binatang. Anak-anak simpanmu, jaga. Anak-anak kalian jaga. Didik dengan didikan Nabi Muhammad. Ini saya ngomong yang ini bukan saya mengatakan masyarakat segini begini, enggak, ini umum semuanya. Takut ada terjadi dalam diri keluarga kita ataupun dalam saudara kita semuanya. Hal seperti ini kira-kira ada enggak? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Yang anaknya keluar buka aurat, enggak pakai kerudung, enggak pakai baju penutup, banyak atau tidak? Kenapa? Karena nggak dididik dengan didikan Nabi Muhammad. Ini dididik dengan didikan orang Barat, dididik dengan didikan orang-orang Korea, orang-orang nggak sunat yang makan babi lo didik. Wal'iyadzubillah min dzalik. Ini anak-anaknya kecil, umur 10 tahun, umur 5-6 tahun dari si HP. Apa bu? Didik anak-anak kalian. Jangan didikan. Kalau sekiranya anaknya belum pantas dikasih HP, jangan dikasih. Mau ngelawan, biarin. Bahkan bisa jadi kalau anak-anakmu sewaktu kecil tidak kau didik, besarnya melawan, saat kecil nggak kau didik, sehingga besarnya dia melawan kepada engkau, durhaka kepada orang tuanya. Kenapa? Kurang pendidikannya. Jadi didik dengan anak-anak, didik dengan anak-anak kita dengan didikan Nabi Muhammad. Setuju? Setuju. Didik dengan didikan Rasulullah SAW. Kalau sekiranya ini HP sangat pengaruh, zaman sekarang ini HP sangat pengaruh. Kalau belum pantas dikasih HP jangan dulu dah, biarin dia ngaji, biarin sholat. Kalau udah pantas dikasih HP baru. Ini anak-anaknya entah pagi, siang, sore, malam mulu, game mulu, ngajinya enggak, sholatnya enggak, game terus. Kalau ngaji jam aja gelisah, main game 5-6 jam tahan. Betul? Banyak atau tidak? Kurang dengan didikan dari Rasulullah. Makanya kemarin ini ada cerita, saya lagi mandi di Bajuin, di Plehari, di sungai, di air terjun Bajuin. Tahu kan di Plehari? Jadi saat saya lagi mandi, ada anak-anak kecil umur 11 tahun sama umur 12 tahun. Nah, dengerin nih. Ini kita bukan ngejelekin dia, enggak. Ini kita ambil pelajarannya. Jadi si anak kecil ini negor saya nggak kenal. Jadi dia negor, ini Habib Rizik ya kata dia. Iya, tahu dari mana? Kemarin Ulun, kawan Mama Ulun datang di acara pian di Ketapang. Oh iya kak, nih langsung tuh diambil HP-nya, ditunjukin. Ini Mama Ulun nih. Nah ini kakak Ulun juga ada. Kakaknya mau dikenalin. Kakaknya pengeras juga. Jadi akhirnya apa? Nah ini Mama Ulun kemarin Ulun datang lawan si Den datang ke acara pian di Ketapang. Oh iya kak, Masya Allah. Akhirnya saya lihat tuh HP-nya.
Saya lihat tinggal di mana? Sarang halang katanya. Oh, jauh yang main di baju ini. Mau mati-mati bib kata dia. Saya lihat buka WA-nya tuh, pas dibuka WA-nya tahu, saya terlepas gitu, kepencet keluar. Akhirnya ngeliat tuh di chatan awal disemakin SYG sayang pakai tanda merah. Umur 11 tahun bu, yang disemakin sayang. Ini siapa? Kakak ulun beb. Masuk akal kakaknya pakai sayang. Pas dibuka chatannya, naudzubillah min dzalik. Udah pulang sekolah belum? Sekarang anak-anak masih kecil, umur-umur segini pacaran. Udah pacaran manggilnya Abi Umi lagi. Iya, ada kebon. Masih kecil manggilnya Abi Umi, Papa Bunda. Ada atau tidak? Banyak atau tidak? Banyak. Kenapa? Itu dari kecil nggak kau didik. Coba dari kecil dididik dengan Al-Quran, dididik dengan didikan Nabi, gak bakal mau. Pegang ngomong saya, kalau nggak boleh. Ini tahan apa ini? Ngaji, waktunya ngaji. Waktunya sholat. Ini waktunya ngaji main FF, waktunya sholat main FF, waktunya ngaji main. Wal'iyadzubillah. Malas sudah mau ngomong. Nah, intinya tinggal kalian sebagai orang tua didik anak-anak kalian dengan didikan Nabi Muhammad. Setuju? Ini saya bukan marah, saya kasih tahu doang. Mau selamat didik dengan didikan Nabi. Karena nggak ada didikan. Bu, jangan sampai kita ini anak kita sekolahkan tinggi. Semua bertitel S1, S2, S3, S-cendol, S-teler. Tapi gelar tinggi buta sama Al-Quran. Banyak atau tidak? Akhirnya emak bapaknya mandi gak tahu baca Fatihah. Ya wajar. Orang maghrib sinetron sampai jam 10 nonton non-stop. Gak heran Fatihahmu berantakan. Betul. TV lagi. Udah HP TV. Makanya anak-anak kita gak apa-apa mau di sekolah ini yang tinggi gak apa-apa, tapi sempetin ngaji, kasih dia pendidikan dengan cara dua. Kalau gak bisa dididik di pondok, cari guru yang bisa mendidik dia, datangkan ke rumah. Jangan sampai anak-anak kita bergelar tinggi, predikatnya tinggi, tapi buta sama Al-Quran. Sayang, nanti kau bakal mati. Yang bacain Fatihah anak-anakmu, gak mungkin orang lain. Tetapi kalau anakmu tidak kau didik dengan didikan Nabi, siapa? Mau ngarepin Ustaz Gambung, mau ngarepin ulama yang datang. Makanya dari sekarang anak-anak kita didik dengan didikan Nabi. Pondokin dah, mondokin, ngajiin di sini banyak tempat pondok. Pondokin, kenalin dengan Rasulullah, kenalin dengan didikan Islam. Mudah-mudahan semuanya paham. Amin. Kira-kira yang saya sampaikan ini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Jadi mau lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Sudah jam 22.38. Sudah 1 jam. Bang Zainal mau dilanjut? Lanjut. Siap lanjut? Mau dilanjut? Yang terakhir sudah. Tapi kalau mau dilanjut, selanjutin. Mau yang terlanjut atau mau yang terakhir? Lanjut atau terakhir? Kalau lanjut dengerin. Jangan ada yang pelangap loh. Jangan. Kalau lagi di maulid jangan banyak bicara. Kalau lagi di majelis jangan bicara. Takutnya ulama menyebutkan orang yang banyak bicara ketika hadir majelis, ketika hadir maulid, takutnya nantinya suul khotimah. Hanya kalau lagi di maulid, lagi di tempat, ataupun lagi ngaji, dengerin. Nah, kalau lagi ada yang nyampein, dengerin. Kali aja pulang bisa membawa manfaat. Betul. Nah, mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat semuanya untuk semuanya. Khususnya untuk pribadi saya agar bisa berubah
untuk berubah diri saya biar lebih baik selanjutnya, dan kepada seluruhnya mudah-mudahan bermanfaat. Nah, yang terakhir 5 menit lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Belum ada tahu siapa yang ngomong. Mudah-mudahan bimbingnya 4. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, saya nggak berpanjang lebar sudah, bukan nggak panjang lebar, sudah 1 jam baru sudah panjang. Sedikit lagi, masih mau didengarin? Allahumma shalli ala Muhammad. Kita di sini kumpul sama orang soleh, orang-orang baik semuanya, betul? Berkumpul di tempat yang mulia, betul? Majelis tempat yang agung tidak? Agung atau tidak? Masjid tempat yang mulia atau tidak? Mulia atau tidak? Saat ini kita berkumpul dengan orang soleh, maka lazimkan terus. Jangan pernah menjauh dengan habaib ataupun ulama. Jangan pernah menjauh. Kenapa? Nabi Muhammad mengingatkan al-mar'u min jalisi, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu bisa dilihat dari siapa teman duduknya, betul? Siapa teman duduknya. Dan seseorang bisa mengikut kepada suatu agama tergantung nilai keagamaan temannya. Kalau nilai keagamaan temannya itu baik, dia yang ikut bakal jadi orang baik, betul? Kalau nilai keagamaan temannya itu bertakwa kepada Allah, istiqamah hadir di majlis, maka dia yang ikut bakal menjadi istiqamah. Dia yang ikut bakal menapaki jenjang-jenjang ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau duduknya melenceng, duduknya menyimpang, yang dia dapatkan seperti yang dia lencengkan. Makanya ulama itu berkata, man jalasal akhyar hudiya bil khair wal anwar, wa man jalasal ashrar buliya bil ar wan nar. Barang siapa yang duduk, yang berkumpul dengan orang soleh, duduk berkumpul dengan habaib, duduk berkumpul dengan kiai, duduk berkumpul dengan tuan-tuan guru, dengan para ulama, maka hudiya bil khair wal anwar. Allah akan bukakan pintu rahmat rahasia Allah, akan Allah curah limpahkan untuk dia yang duduk dengan orang baik. Tetapi wa man jalasal ashrar, yang duduknya dengan orang bejat, duduknya dengan orang-orang bangsa yang dilaknat sama Allah, yang dikutuk sama Allah, yang gak pernah nangis sama Allah, gak pernah sujud sama Allah, yang gak pernah datang ke masjid, yang menyimpang di jalan Allah. Kalau pian duduk dengan mereka, bergaul dengan mereka, berkumpul dengan mereka, maka bulia bil arwat kamu. Allah akan memberikan engkau balak di dunia dan di akhirat, dan mendapatkan balak yang lebih dahsyat. Wal'iyadzubillah, balak masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillahi min. Makanya Nabi sudah mengingatkan perkumpulan, pergaulan sangat penting, betul? Makanya jaga anak-anak kita, Bu, jaga perkumpulannya. Imam Abdullah Al-Haddad, beliau berkata, man sahiba akhyar ja'alahu Allah min al-akhyar wa in kana min al-ashrar walau kana min al-ashrar. Barang siapa yang duduk berteman dengan orang soleh, berteman dengan habaib, berteman dengan para ulama, maka akan Allah jadikan dia orang soleh, orang baik, walaupun awalnya dia orang yang buruk, walaupun awalnya dia orang yang bejat. Ini fakta, betul. Ada satu preman, misalnya satu preman, barokah dia duduk dengan habaib, dengan ulama. Karena berkah dia duduk dengan ulama, yang tadinya dia preman, yang tadinya dia nggak baik, Allah jadikan dia orang baik walaupun awalnya dia bukan orang yang baik. Karena berkah duduk dengan orang-orang soleh, betul. Hal ini diakui fakta. Begitu juga sebaliknya. Wa man sahibal ashrar ja'alahu Allah minal ashrar walau kana wa in kana minal akhyar. Kalau duduknya dengan orang bejat, duduknya dengan orang-orang yang dikutuk sama Allah, bintang-bintang film yang dilaknat sama Allah, yang gak pernah sujud sama Allah, kalau pian berataan duduk dengan mereka, maka
akan Allah jadikan engkau orang bejat walaupun awalnya engkau orang yang baik. Kau duduk dengan orang soleh, insya Allah ketularan kesolehannya. Duduk dengan ulama, insya Allah ketularan keilmuannya. Duduk dengan habaib, insya Allah akan mendapatkan keberkahannya. Tetapi kalau duduknya dengan orang-orang yang menyimpang, yang melenceng di jalan Allah, mereka dilaknat, kau yang ikut bakal dilaknat sama Allah. Betul? Mereka dikutuk, kau yang ikut bakal dikutuk sama Allah. Tidak usah panjang-panjang. Ulang dari sini, hidupin sunnahnya lagi. Jaga pergaulan kita. Senantiasa berkumpul dengan orang soleh, berkumpul dengan para ulama. Amin Allahumma. Kira-kira yang saya sampaikan jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Masih semangat? Masih semangat? Jawab yang kompak, masih semangat? Masih semangat dulu, semua angkat tangannya, takbir. Semuanya takbir. Takbir. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terakhir, saya betul mau hadir Isra hujan, Pak. Allahumma mau hadir Maulid sudah agak malam, Allahumma mau sholat tapi ngantuk, Allahumma mau ngaji tapi hujan, Allahumma amalkan. Betul atau tidak? Allahumma pulang dari sini insya Allah, Allahumma paksain. Bukan Allahumma vaksin, nanti jadi politron nanti. Allahumma, itu doa yang paling penting. Allahumma paksain, paksain udah, paksain. Kalau mau ngaji, ya Allah badan males, itu setan yang godain. Jawab dong, kalahin setan, jangan apa? Allahumma. Saya izin minum dulu. Saya ceramah di mana-mana, tetap pada minumnya air putih. Dari dulu sampai detik ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan tersinggung panitia, usahain dong. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Allahumma shalli ala Muhammad. From Badrul Keem, like and share RFC 27 channel.